Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada kelas 7 ini maka Bapak akan menjelaskan tentang rukun agama. Pengertian rukun agama. Rukun agama adalah dasar-dasar yang harus ada pada seseorang yang menjadi pokok-pokok dalam beragama. Ini dasar-dasar atau pokok-pokok ini, pondasi-pondasi ini harus ada dalam diri kita. Ya, rukun agama ini harus ada dalam diri kita. Karena ketika rukun agama ini tidak ada pada diri kita, maka keagamaan yang kita peluk ini atau agama Islam yang kita peluk ini diragukan keagamaannya. Karena tidak ada fondasi yang mendasari kita untuk beragama, terutama ini dalam hal ini adalah agama Islam. Ini ada pembagian rukun agama. Rukun agama itu ada 3 ya. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Kita jelaskan. Iman, pertama iman. Iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Pertama ini adalah meyakini dengan hati. Tentunya kalian tahu rukun iman ya. Rukun iman yang berjumlah 6 itu ya. Itu harus diimani oleh kita atau dipercayai oleh kita semua. Pertama iman kepada Allah ya, tentunya kita percaya tentang keberadaan Allah. Kemudian iman kepada malaikat, harus percaya juga bahwa malaikat itu ada. Dan yang ketiga, kitab-kitab Allah ya, yang diturunkan kepada nabi-nabi kita, terutama Al-Quran ya, itu adalah kitab kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita. Dan yang ke berapa? Pertama iman kepada Allah, malaikat Allah, kemudian iman kepada Rasul Allah ya. Kita harus mempercayai tentang keberadaan para Rasul Allah semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian iman kepada akan adanya hari akhir atau hari kiamat ya. Itu akan ada nanti ya. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau yang disebut yang takdir. Yang kedua yang harus ada dalam diri kita, dasar dalam beragama, adalah agama Islam. Islam itu harus ada dalam diri kita. Islam menurut bahasa artinya pasrah. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya. Agama yang dibawakan oleh Nabi kita adalah agama Islam. Jadi selain agama Islam itu tidak boleh ada dalam diri kita. Ya. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam. Kemudian ihsan ini menurut bahasa artinya berbuat baik ya. Sedangkan menurut istilah, ihsan itu adalah merasakan bahwa ibadah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat analogi, kalau kita kerja dalam pengawasan mandor atau dalam pengawasan pengawas, tentunya kerja kita akan sangat serius sekali karena takut ada kesalahan yang dilakukan oleh kita yang diketahui oleh pengawas. Dalam hal ibadah juga kita harus merasakan diri kita itu dalam ibadahnya diawasi oleh Allah. Misalkan salat, kalau salat kita merasakan bahwa kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita akan khusyuk. Mungkin hanya ini yang Bapak
sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.